Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suatu kesempatan perjumpaan antara Paus Fransiskus dengan keluarga-keluarga muda di Roma, Paus menyatakan bahwa komunikasi adalah daya pengikat yang paling penting yang dapat menjadikan keluarga bersatu. Komunikasi dalam relasi hidup sehari-hari juga merupakan hal yang penting, sehingga orang dapat saling memahami, orang dapat saling mengenal, itu karena komunikasi. Dan ada 3 kata mutiara dalam komunikasi yang perlu selalu diulang, yaitu tolong, minta maaf, dan terima kasih. 3 kata ini menjadi seperti mutiara yang apabila selalu diulang akan menjadikan orang semakin rendah hati, juga ia akan semakin mengenal dan memahami orang-orang di sekitarnya. Dan di antara 3 kata itu ada kata terima kasih. Ini yang menarik. Kita mungkin secara spontan saja mengucapkan terima kasih. Diberi sesuatu oleh orang, mengucapkan terima kasih. Tetapi apabila kita mau mendalami, terima kasih ini terdiri dari 2 kata, yaitu terima dan kasih. Yang artinya ketika orang mendapatkan sesuatu dan mengatakan terima kasih, berarti pemberian yang ia terima itu adalah wujud kasih dari orang yang memberikan kepadanya. Entah itu berupa barang, berupa perhatian atau waktu, atau mungkin sesuatu yang lain, sehingga orang merasakan menerima kasih dari seseorang. Dan apabila sungguh-sungguh dicermati, ketika orang lain mengatakan terima kasih dan kita memberikan sesuatu kepada mereka, berarti kita sendiri adalah seseorang yang menjadi penyalur atau saluran kasih itu, sehingga orang bisa mengatakan terima kasih. Ini adalah fenomena setiap hari yang biasa. Tapi apabila dicermati di dalamnya, memberi ini artinya adalah memberikan kasih itu sendiri, sehingga orang dapat bersyukur, dapat berbahagia dan terungkap dalam kata terima kasih itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, banyak makna dari terima kasih ini. Juga ketika orang, kalau kita pahami dalam bahasa Latin misalnya, kata terima kasih ini gracias, atau juga bahasa Italia dan Spanyol dekat gracias juga, yang artinya ini adalah apa? Rahmat.
Jadi orang ketika menerima sesuatu mengatakan gracias dalam bahasa Latin atau Spanyol. Artinya dia bersyukur karena menerima rahmat Tuhan lewat pemberian orang lain. Sehingga selain berterima kasih, artinya orang juga bersyukur. Dan juga artinya bahwa orang yang memberikan itu, ia menjadi saluran kasih. Dan betapa menariknya semua itu apabila pemberian dan orang yang menerima pemberian itu semuanya disyukuri dan dimaknai dalam kerangka iman. Bahwa memberi, utamanya memberi adalah menyalurkan rahmat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana memaknai memberi di dalam iman Kristiani. Yesus sendiri sebenarnya dikisahkan ia hendak dijebak oleh pertanyaan dari murid-murid orang-orang Farisi dan Herodes tentang bagaimana harus memberikan atau membayar pajak. Karena pada waktu itu membayar pajak ini sama halnya juga mengabdi kepada penjajah. Karena kaisar adalah penjajah, kaisar Roma. Tetapi apabila Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, berarti ia nanti bisa dianggap makar, dianggap tidak patuh kepada pemerintah. Tetapi di sini Yesus memaknai bagaimana membayar pajak ini dalam kerangka yang lebih besar, yaitu kerangka persembahan diri kepada Tuhan. Yaitu apa yang menjadi hak kaisar berikanlah. Tetapi lebih dari itu, apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan, juga hendaknya kita berikan kepada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari kasih Tuhan, lalu bagaimana atau apa itu memberi kepada Tuhan? Marilah kita menyandingkan bahwa ketika kita ingin mempersembahkan diri kepada Tuhan, itu sama halnya juga kita ingin memberikan diri kepada sesama kita. Sebab mencintai Tuhan itu tidak pernah terlepas dari cinta kepada manusia. Artinya kalau kita berdoa, kita bilang dalam hati kita, Tuhan aku mau memberikan diriku kepadamu. Tetapi setiap hari kita masih benci, masih iri. Itu namanya sedikit kontradiksi. Maka ketika kita mau berkomitmen, Tuhan sekarang ini aku sudah mau mempersembahkan diriku, maka itu semua harus juga tercipta dalam hidup sehari-hari. Memberi perhatian kepada orang lain, membantu meskipun repot, itu semua adalah bentuk persembahan diri kita kepada Tuhan. Dan kita dapat kemudian bersyukur apabila kita sungguh-sungguh membantu dengan tulus. Kemudian orang berkata, terima kasih. Maka kita juga mensyukuri bahwa orang dapat menerima kasih dari apa yang kita lakukan. Dari apa yang kita mungkin sempat-sempatkan di tengah kerepotan kita. Orang terbantu, merasa ditemani, merasa didengarkan karena kita meluangkan waktu untuk orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas dan memang demikian bahwa memberi itu artinya juga memperhatikan, dan itu adalah sikap yang sangat Kristiani ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Tetapi kemudian permasalahan yang sering kita jumpai adalah bahwa ketika kita sudah mau memberi, kita meluangkan waktu, memperhatikan orang lain, di tengah kerepotan kita menyempatkan mungkin sedikit membantu. Tetapi nyatanya kita tidak ditanggapi, tidak ada ucapan terima kasih. Bahkan mungkin kita dituduh cari muka mungkin. Atau mungkin kita sudah berjuang ini itu dengan tulus, tetapi kemudian masih diberi pandangan yang negatif. Itulah yang kemudian menjadi tantangan hidup kita sebagai seorang Kristiani. Dan apakah kita mau terus untuk memberikan diri, mau terus membantu memperhatikan orang lain, atau kemudian berkata, ya sudah, aku tidak peduli. Itulah yang kemudian menjadi tantangan hidup kita. Tetapi apabila kita menjumpai pengalaman atau peristiwa seperti itu, marilah kita kembali menatap pada salib, yaitu Yesus yang memberikan diri sehabis-habisnya. Kita lihat perjalanan hidup Yesus, menyembuhkan banyak orang, tetapi di akhir hidupnya bagaimana ia dituduh, dikriminalisasi, kemudian wafat di salib. Yesus mau terluka karena memberi.
Dan kita pun perlu ingat bahwa Yesus memberikan segalanya kepada kita. Hari yang baru, nafas setiap hari, kesehatan, itu semua adalah pemberian dari Tuhan yang mungkin kadang lupa kita sadari, tetapi setiap hari masih Ia berikan. Maka Ia adalah contoh yang paling nyata dan jelas bagaimana memberi itu. Memberi artinya siap menjadi terluka, siap tidak diberi ucapan terima kasih. Tetapi kita sendiri hendaknya punya selalu komitmen untuk memberikan diri. Itulah hidup yang Kristiani, bukan baperan, terluka sedikit kemudian mundur. Maka kita menjadi terluka itu untuk mau memberi dan mau lebih maju supaya orang lain mendapatkan rahmat dari hidup kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, pada akhirnya perintah Yesus untuk mau memberi kepada Allah ini adalah yang menjadi ciri dan tanda bahwa orang itu adalah hidup. Orang hidup karena ia mau mempersembahkan dirinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kenyamanannya sendiri, tetapi untuk orang lain. Sebaliknya, orang adalah mati ketika ia sudah mulai perhitungan, sudah mulai mencari hal-hal untuk dirinya sendiri, mungkin dengan kebohongan-kebohongan yang tampaknya begitu manis, tetapi ia tidak berbuah. Dan kita tahu sendiri bahwa ketika kita tidak berbuah, maka seperti yang disampaikan Yesus, ketika pohon itu tidak berbuah, maka siap-siap pohon itu akan ditebang dan dibuang ke dalam perapian. Maka saudara-saudari kasih Tuhan, marilah setiap hari kita awali hari kita dengan ucapan syukur serta niatan. Ya Tuhan, hari ini aku ingin memberikan kepadamu yang terbaik bagi diriku dan juga yang terbaik untuk sesama. Berkat Tuhan menyertai kita semua.